Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Jadi kali ini kita bakalan bahas ada saham teknologi yang cukup menarik, fundamentalnya bagus, valuasinya murah, dan punya potensi untuk jadi saham bagger. Saham apa itu? Stay tune terus di video ini untuk tahu jawabannya. Oke, jadi saham yang gue maksud di sini itu saham Alibaba yang ditradingin di bursa Amerika dengan ticker simbol BABA. Alibaba ini perusahaan raksasa asal Cina yang bergerak di bidang e-commerce. Toko-toko online-nya Alibaba yang udah terkenal banget diantaranya itu ada Taobao, Tmall, sama Lazada. Selain e-commerce, Alibaba juga punya bisnis logistik dengan Cainiao, bisnis teknologi cloud computing dan artificial intelligence dengan Alibaba Cloud sama DingTalk, digital media dengan adanya Youku, sama bisnis innovation inisiatif dengan mereka punya produk A-Map, aplikasi digital maps. Terus Alibaba ini juga pemegang saham dari Ant Group, perusahaan fintech besar di Cina dengan 33% kepemilikan. Jadi meskipun Alibaba ini sekilas bisnisnya itu kayak bisnis teknologi, tapi sebenarnya menurut gua Alibaba ini lebih mirip kayak perusahaan investasi yang portofolio bisnisnya itu banyak di teknologi. Alibaba selama beberapa tahun terakhir berhasil numbuhin revenue-nya dari 15 miliar USD di tahun 2016 jadi 126 miliar USD tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan itu 34% per tahun. Ini pertumbuhan yang bagus banget dari Alibaba meskipun di tahun 2022 ke tahun 2023 sempat mengalami penurunan tipis. Terus untuk operating profit, dia juga tumbuh dari 4 miliar USD di tahun 2016 jadi 14 miliar di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 18% per tahun. Jadi pertumbuhan operating profitnya emang nggak setinggi revenue-nya dan itu karena emang beberapa tahun terakhir beban operasionalnya Alibaba mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk net profit, ini rata-rata pertumbuhannya malah turun. Terus juga ada penurunan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, kenapa ini bisa turun? Jadi selain tadi karena beban operasionalnya itu naik selama beberapa tahun terakhir, ternyata kalau kita lihat di sini ya, di laporan keuangannya Alibaba di tahun 2022, Alibaba ini ternyata mengalami kerugian dari investasinya dia di pasar modal. Jadi Alibaba ini juga punya investasi di pasar modal China dan di tahun 2022 dia mengalami kerugian dari yang tadinya udah sempat cuan di tahun 2021. Jadi penyebab terbesar kenapa labanya bisa turun drastis itu karena ada penurunan nilai investasinya Alibaba di pasar modal. Jadi ini lebih karena kerugian investasi. Jadi kita bisa bilang ya kalau secara operasional Alibaba ini masih bagus meskipun beban operasionalnya naik. Dan ini juga tercermin dari cash flow from operation sama free cash flow-nya Alibaba yang positif dan sampai sekarang masih dalam tren naik. Artinya meskipun labanya turun drastis, tapi Alibaba ini bisnis yang masih bisa cetak cash flow yang terus tumbuh. Dan ini bagus karena free cash flow ini bisa diputar lagi ke bisnisnya Alibaba untuk ngembangin bisnisnya dan bisa terus compounding dalam jangka panjang. Secara profitability, return on equity-nya Alibaba jeblok selama 2 tahun terakhir dan tadi kita udah bahas ya kalau Alibaba ini labanya turun karena kerugian dari penurunan nilai investasi. Tapi kalau kita pakai variabel free cash flow on equity untuk ngitung profitability-nya Alibaba, di mana kita ngitung profitability-nya Alibaba ini bukan berdasarkan net profit tapi berdasarkan free cash flow, ternyata ini masih bagus banget ya dengan rata-rata 15% free cash flow on equity selama beberapa tahun terakhir. Artinya dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya Alibaba, dia bisa ngasilin rata-rata 15% return dalam bentuk free cash flow, yang mana free cash flow ini kan sebenarnya uang cash masuk yang bisa diputerin lagi ke bisnisnya supaya bisa terus compounding atau dibagiin ke investor dalam bentuk buyback saham. Jadi dari segi profitability, overall Alibaba ini masih jadi bisnis yang bisa ngasilin return yang gede dari uang yang diinvestasiin ke bisnisnya. Nah, Alibaba ini kedepannya mereka mau spin off anak usaha mereka jadi bisnis yang terpisah. Ini bagus ya karena anak-anak usahanya Alibaba ini jadi bisa nentuin kebijakan bisnis mereka sendiri, dimana dengan kayak gitu keputusan bisnis jadi bisa dibuat dengan lebih cepat, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat dan itu bisa memperbesar potensi pertumbuhan dari revenue-nya Alibaba. Selain itu, tiap anak usaha jadi punya kontrol penuh untuk keuangan mereka. Jadi keputusan keuangan juga bisa dibuat dengan lebih cepat terutama untuk rencana IPO. Jadi dengan Alibaba ngelakuin spin-off, ini bisa memperbesar potensi pertumbuhannya Alibaba buat kedepannya.
Jadi overall Alibaba ini bisnis yang punya pertumbuhan yang bagus dan itu juga didukung dari potensi pertumbuhan ekonomi Cina yang cukup bagus. Tapi meskipun potensi pertumbuhannya bagus, tapi seiring dengan Alibaba ini udah jadi perusahaan yang makin gede, pertumbuhannya kemungkinan akan melambat dan nggak akan sebesar beberapa tahun terakhir. Nah, Alibaba ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita asumsi growth Alibaba ke depannya ada di range antara 5-15% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Valuasi price to free cash flow di kisaran 15 kali di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Dan return 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Kita dapat harga wajarnya di sini ada di 104 untuk worst case, 158 untuk middle case, dan 240 untuk high case. Dimana harga sekarang nih di 79 ini masih cukup jauh di bawah harga wajarnya, bahkan untuk skenario worst case. Artinya saham Alibaba di harga sekarang ini masih under value banget, bahkan dengan Alibaba ini tumbuh cuma 5% per tahun aja ke depannya, harganya itu masih under value. Dan gue yakin ya dengan bisnisnya Alibaba ini masih dibantu sama pertumbuhan ekonomi Cina yang cukup bagus, harusnya growth-nya itu bisa lebih dari 5% per tahun. Nah terus kalau ternyata kedepannya growth-nya Alibaba bisa ada minimal di middle case 10% per tahun, artinya harga wajarnya ada di 158. Dan di harga 79 itu setengahnya dari harga wajarnya. Jadi bisa aja kita dapetin bagger dari saham Alibaba. Apalagi kalau growth-nya Alibaba bisa di atas 10% per tahun atau bahkan bisa sampai 15% per tahun. Jadi overall saham Alibaba ini secara valuasi masih under value banget dan punya peluang yang cukup besar untuk dapetin bagger. Oke, itu dia ya saham teknologi yang bagus dan bisa punya potensi bagger, saham Alibaba. Kalau kalian suka videonya, klik like dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan dan keputusan ada di tangan kalian masing-masing sepenuhnya dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.